Bismillahirrahmanirrahim. Masih di sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan membahas konsep penguapan. Sifat koligatif larutan. Kita tahu bahwasanya larutan memiliki sifat fisika dan juga sifat kimia. Contoh sifat fisik larutan ada tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmotik. Semua itu merupakan sifat koligatif larutan. Kata koligatif berasal dari kata koligare, artinya mengumpulkan, yaitu kumpulan zat terlarut atau solut. Jadi, sifat koligatif ini bergantung pada konsentrasi partikel solut dan bukan pada sifat kimia solut. Contoh, titik beku garam NaCl dan KNO3 akan sama asalkan konsentrasinya sama atau jumlah ionnya sama. Demikian juga dengan AlCl3 dan K3PO4 akan memiliki sifat koligatif yang sama asalkan konsentrasinya sama atau jumlah ion sama. Adanya zat elektrolit pada larutan akan mempengaruhi larutan tersebut untuk dapat menguraikan ion-ionnya. Hal ini akan menyebabkan molekul solut memiliki jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu, akan mempengaruhi sifat koligatif larutannya. Sifat koligatif larutan non-elektrolit berbeda dengan sifat koligatif larutan elektrolit walaupun jumlah molnya sama. Contoh, glukosa 1 mol akan memiliki titik didih, titik beku, tekanan uap larutan yang berbeda dengan 1 mol garam NaCl. Kenapa? Karena glukosa termasuk ke dalam non-elektrolit, sementara NaCl adalah elektrolit. Di bagian awal, kita akan mempelajari sifat koligatif, yaitu menyelidiki bagaimana pengaruh zat terlarut atau solut pada tekanan uap larut atau solvent dalam suatu larutan atau solution. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan. Sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu mengenai konsep penguapan. Penguapan dapat terjadi pada wadah terbuka, contohnya air. Air dalam suatu wadah terbuka dapat mudah menguap, baik kita panaskan ataupun tidak. Penguapan ini membutuhkan energi. Reaksi yang membutuhkan energi disebut juga dengan reaksi endoterm. Mengapa dia membutuhkan energi? Mengapa reaksi ini disebut juga dengan reaksi endoterm? Karena molekul cairan ini butuh energi untuk melepaskan ikatan dari gaya intermolekul yang ada pada permukaan cairan. Molekul kemudian akan pergi meninggalkan cairan itu lalu berubah menjadi uap air atau gas. Laju penguapan bergantung pada suhu cairan dan permukaan cairan saat molekul pergi meninggalkan cairan itu. Suhu merupakan faktor penting karena terkait langsung dengan laju dan energi kinetik molekul. Sejumlah energi kinetik dibawa oleh molekul ketika lepas dari permukaan cairan. Akibatnya, suhu cairan yang tertinggal akan turun. Ingat bahwa suhu mengukur keberadaan kalor pada lingkungan. Dalam hal ini, larutan yang tertinggal merupakan lingkungan. Kalor yang meninggalkan lingkungan bersama dengan molekul yang pergi tadi adalah sistem. Penguapan dalam wadah tertutup, contoh air. Dalam wadah tertutup, molekul air yang dipanaskan akan melepaskan diri dari permukaan cairan, lalu menghasilkan gas atau uap air. Namun, ia akan terperangkap dalam wadah karena wadahnya tertutup. Sehingga wadah akan menjadi jenuh dengan gas. Pada saat itu, keadaan cairan akan semakin berkurang.
Namun, bersamaan dengan uap air yang berada jauh dari permukaan cair akan berkondensasi menghasilkan cairan kembali. Laju menguapkan cairan sama dengan laju kondensasi gas kembali menjadi cairan, sehingga jumlah molekul uap konstan. Keadaan ini disebut kesetimbangan uap cair dan timbul tekanan uap larutan yang konstan. Penguapan adalah lepasnya molekul-molekul dengan energi kinetik lebih besar dari energi rata sistem sehingga terjadi perubahan fasa liquid menjadi gas pada bagian permukaan larutan. Penguapan dapat terjadi di sembarang suhu. Energi atau kalor penguapan standar adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol zat cair pada keadaan standar. Besarnya energi penguapan menggambarkan volatilitas suatu zat. Jika entalpi penguapan kecil, maka tekanan uap akan besar, misalnya pada minyak atsiri.